Di zaman saya muda, tanya nih Habib Hud dulu mudanya, tanya Ki Amir, sekolah kalau berantem tangan kosong, kita berkelahi di jalanan tangan kosong. Sekarang anak SMP aja serem-serem senjatanya saudara, pedangnya sampai panjangnya 2 meter, dia punya celuritnya panjang bisa 3 meter saudara lengkungannya. Ada apa negeri ini, ada apa? Nah itu tadi, karena amar ma'ruf nahi munkar nggak ditegakkan, kemunkaran merajalela. Akhirnya yang munkar dianggap ma'ruf, yang begitu dianggap bagus tuh. Oh ini kan gaya hidup, ini kan pola hidup, ini namanya keberanian, ini namanya kejantanan. Sudah rusak sudah. Rusak, kejahatan dianggap kejantanan saudara. Kejahatan dianggap keberanian saudara. Nah kalau sudah begitu apa yang terjadi? Akhirnya orang menyerukan kemunkaran, mencegah kemakruffan. Hancur, kalau udah hancur, Allah buka semua pintu fitnah. Akhirnya yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita kebingungan. Ulama bukan nggak bingung. Istighosah udah di mana-mana. Saudara, doa udah di mana-mana. Tapi berapa banyak doa-doa kita Allah nggak kabulkan saudara. Bukan karena faktor ulamanya. Memang di mana-mana kemunkaran sudah merajalela. Dan ini nggak bisa dihadapi oleh hanya 1-2 ulama. Semua umat harus berhimpun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ayo kita sama-sama pegang tali Allah saudara. Jangan kita berpecah belah lawan segala kezaliman maupun kebatilan saudara. Hari ini anak orang lain jadi korban, besok bisa anak kita jadi korban. Hari ini istri orang lain jadi korban, besok bisa istri kita jadi korban kalau kita diam. Hari ini keluarga orang lain jadi korban, besok keluarga kita. Nah kita jangan nunggu keluarga kita jadi korban, kita jangan nunggu anak istri kita jadi korban. Jangan, kita ini umat satu kesatuan semua keluarga kita. Satu muslim terganggu, satu muslimah terganggu, itu tanggung jawab kita bersama. Kita harus peduli, harus mau tahu. Jaga keamanan semua keluarga kita, jaga keamanan semua masyarakat kita, jaga keselamatan mereka, keselamatan nyawa, keselamatan harta, dan seterusnya saudara. Nah di sini memang peran negara harus hadir. Nanti kalau kita hadir lagi, negara bilang main hakim sendiri. Nanti kalau kita hadir lagi dibilang melangkahi daripada wewenang negara. Kita melangkah lagi, dibubarin FPI-nya. Loh fakta saudara. Emang apa salah FPI? FPI berebut tempat parkir? Enggak. FPI malakin toko-toko? Enggak. Saudara, apa FPI itu ngancam masyarakat pedagang dengan senjata? Enggak. FPI melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan kemanusiaan. Dibubarin. Ngebubarnya galak lagi. Semua foto selamat datang Habib Rizik, saudara di baliho diturunin. Dia beraninya memfoto sama Habib Riziknya enggak. Ya, sampai sekarang nemuin aja enggak berani. Sama foto berani. Turunkan foto. Turun, wah turun pasukan lengkap senjatanya. Astagfirullahaladzim. Giliran ada ormas preman cengar-cengir. Pakai teleponan sama preman. Gimana baik-baik aja ya. Giliran FPI seganyang FPI, saya akan bubarkan FPI. Giliran ngomong sama preman cengar-cengir. Astagfirullahaladzim. Saya sudah sampaikan saudara, kalau FPI sebagai organisasi sosial keagamaan yang bekerja di bidang kemanusiaan, yang bekerja di bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, mereka berani untuk membubarkan tanpa alasan hukum yang jelas. Sampai hari ini tidak ada keputusan pengadilan manapun yang menyatakan FPI bubar atau menjadi organisasi terlarang. Tidak ada. Yang membubarkan FPI adalah keputusan politik. Keputusan politik karena ada pesanan. Nggak ada alasan-alasan logik secara hukum. Dalam undang-undang keormasan disebutkan kalau ormas berbuat salah secara masif, terorganisir, terstruktural, harus dibuktikan di pengadilan. Dan pengadilan yang harus membubarkan. Nggak ada. Nggak ada sidang buat FPI. Nggak ada FPI dibubarkan sudah oleh pengadilan. Itu keputusan politik saudara. Nah, makanya waktu pagi sore FPI mau dibubarkan, pengacara-pengacara saya datang ke penjara. Saya waktu itu ada dalam penjara. Habib, nanti sore FPI mau dibubarkan Habib. Bagaimana sikap kita? Apa kita melawan secara hukum? Apa kita petunkan itu putusan? Karena bisa dipetunkan saudara.
Aku gugat lah sampai Mahkamah Agung nantinya. Nah, atau bagaimana nih baiknya Habib? Atau kita diam aja, pasrah. Saya sampaikan kepada teman-teman pengacara, kalau nanti sore dibubarkan jam 4 sore, jangan melawan secara hukum. Artinya nggak usah dituntut, dipetunkan. Kenapa Habib? Satu, kalau kita tuntut secara hukum, prosesnya kelamaan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, belum tentu ada putusan. Yang kedua, kalau kita tuntut sekarang, hakimnya udah banyak dibeli. Menang susah. Mau ngapain capek-capek kita nuntut? Kira-kira jelas gak? Yang ketiga, kalau nanti kita tuntut juga, terus hakim memutuskan putusan pemerintah benar, maka putusan inkonstitusional pemerintah akan menjadi konstitusional dengan putusan pengadilan. Putusan pemerintah sudah tidak sah secara konstitusi. Tapi kalau kita tuntut ke pengadilan, pengadilan membenarkan putusan pemerintah, maka putusan yang ilegal tadi menjadi legal. Rugi. Jadi saya bilang jangan melawan secara hukum. Jadi bagaimana Habib? Apa kita lawan? Bakar-bakaran aja. Saya bilang jangan. Dia membubarkan kita, fitnahnya FPI ekstrim. Ente bakar-bakaran, terbukti ekstrim. Betul? Jangan. Jadi bagaimana Habib? Apa kita diam aja? Ini kan kezoliman. Habib kan kalau ngajarin kezoliman nggak boleh kita diam. Harus kita lawan. Betul, kita lawan. Tapi caranya bukan begitu. Bukan lewat pengadilan, bukan lewat bakar-bakaran. Bagaimana Habib lawannya? Lawannya nanti jam 4 sore dibubarkan, jam 5 sore kita bikin organisasi yang baru. Front Pembela Islam dibubarkan, nggak apa-apa, kita bikin Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama, FPI. Yang ngurus sama, dia juga. Lambangnya tinggal robah dari segitiga jadi bulat. Pusing-pusing amat saudara. Betul? Betul? Wah kalau nanti dibubarkan lagi, bikin lagi Front Pecinta Islam. Singkatannya dibubarkan lagi, ganti lagi Front Pejuang Islam. Singkatannya FPI lagi sudah. Jadi kalau kita bikin organisasi baru nggak capek. Dari sekarang pagi telepon seluruh cabang FPI se-Indonesia. Siap-siap. Begitu dibubarkan, turunkan itu pelang. Tunduk kepada aturan pemerintah. Jam 5 sore naik pelang baru. Besoknya saudara, wartawan ngumpul di Menko Polhukam. Mereka tanya, lapor, Pak Menteri, ini kemarin FPI sudah dibubarkan, sorry. Nggak sampai 1 jam, FPI yang baru muncul. Bagaimana ini Pak Menteri? Menteri larak-lirik. Bagaimana Pak Menteri jawab? Dia mesti jawab, saudara. Dijawab oleh Pak Menteri, apa dia bilang? Ya selama namanya bukan Front Pembela Islam, nggak apa-apa. Kena lu gua kerjain. Alhamdulillah. Itu namanya lawan bukan tuh? Lawan. Politik mesti dilawan sama politik. Emang duduk. Takbir. Kira-kira jelas gak? Nah karena itu yuk terakhir saya ajak semua, ayo kita amar ma'ruf nahi. Jangan biarkan tuh narkoba di gang-gang, jangan ada tuh kalau ada anak-anak muda pakai senjata di tengah jalan, warga malah lari semua ngumpet di rumah. Jangan rame-rame hadapi, saudara. Rame-rame bawa bambu, gebuk, seret, bawa ke polisi, tangkap, adili. Bawa senjata tajam di jalan nggak boleh, saudara. Apalagi diusungkan begitu tuh untuk mengganggu keamanan. Itu bisa tahunan di penjara. Jangan warga lari, jangan timpukin. Pusing-pusing amat, kira-kira jelas gak? Paham gak? Nah, sekarang saya mau tanya nih semua, saya mau tanya, mau Indonesia berkah tidak? Siap takwa kepada Allah? Siap jaga persatuan? Siap untuk amar ma'ruf nahi munkar? Siap untuk taat kepada Allah yang maha besar? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha agung? Takbir!